Halo, selamat selamat siang, pun kalian berada dan kapanpun kalian lihat video ini ya. Oke, nah kita ke beberapa figur ya, dan pasti kalian lupa. Oke, jadi akan kita ulangi satu persatu. Nah, video ya, video karena artinya sekali karena ini akan kita akan untuk tes akhir nanti akhir. Kemudian untuk materi yang di semester ini, semester genap ya, kalian akan mendapatkan materi baru. Sedikit kita review dulu. Oke, ini kita kali ini akan membahas materi 3.10 bab 3.10, yaitu mendiskusikan proses pembuatan film pendek. Nah, ini penting sekali karena kita akan membuat beberapa film pendek, yaitu film yang akan bergenre ya, genre itu bertipe sesuai dengan kesukaan kalian nanti dalam kelompok. Kita akan membuat tim itu akan menjadi tim produksi ya. Tiap kelas nanti akan kita buat tim. Oke, kita masuk ke pembahasan materi ini. Pastinya akan sangat menarik untuk didiskusikan karena nantinya film-film buatan kalian bisa kalian ikutkan di lomba-lomba, siapa tahu menang dapat hadiah. Sebuah kebanggaan ya buat kalian dan pastinya untuk sekolah. Oke, kita langsung ke materinya. Ini dia ya, materi 3.10 yaitu mendiskusikan proses video pendek, dan kita akan mempelajari membuat alur proses video pendek. Di dalamnya nanti ada video profil, feature, dan video pendek lainnya, macam-macam video pendek nanti kita akan bahas. Kita akan mulai dari tujuan pembelajaran. Mungkin ini saya mau menutupi ya, coba saya geser sebentar. Di sini aja. Oke, udah ya. Oke, tujuan pembelajaran adalah setelah peserta didik memahami pembelajaran ini, diharapkan mampu: 1. Menyimpulkan ide cerita dalam alur perencanaan proses produksi video pendek. Kemudian yang kedua, mengkarakteristikkan penokohan dan alur cerita dalam produksi film pendek. Nah, di sini pertama-tama ketika kita akan membuat film, pastinya kita harus punya ide dulu. Itu pertama kali dalam hal membuat film. Kalau tidak ada ide ya nanti tidak akan bisa berhasil apa yang akan kita bikin nanti. Tentunya kalian harus banyak melihat referensi di YouTube, film-film, nonton film di bioskop ya, itu sebagai referensi. Pastinya ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Kalau
kalian tidak pernah nonton film atau tidak pernah lihat referensi film, bagaimana film kalian akan bagus kalau kalian tidak pernah menonton film. Jadi kalau kalian pengen hebat di dalam membuat film, pastinya kalian harus sering-sering melihat referensi. Tidak pernah nonton film, bikin film, nanti aneh jadinya, ya. Itu penting sekali. Jadi perlu selalu diingat bahwa untuk membuat sebuah film yang hebat, yang bagus, kalian harus banyak sekali melihat referensi-referensi, bukan meniru, bukan mencontoh secara secara total, itu nanti dibilang plagiat, ya. Ya, di sini kita tentunya bukan plagiator. Pak Hendra tidak menyarankan kalian menjadi seorang plagiator. Kalian harus punya ide sendiri, cari referensi untuk masukan, ya, untuk film-film kalian. Oke, langsung ke slide berikutnya. Nah, untuk mencari ide, menemukan ide tentunya banyak hal. Kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman, dengan kelompok, tim, kerjakan sesuai dengan hobi, kesukaan kalian. Idenya apa? Mungkin tentang ide-ide sosial media, ya, yang berkembang di sosial media, yang sekarang sering dibicarakan apa, gitu. Atau yang tren saat ini apa. Nah, ide-ide ini bisa ditelusuri, ya, dari mungkin keresahan masyarakat. Nah, misal dalam hal untuk kalau kita sedang membuat iklan layanan masyarakat, gitu, contohnya, ya, film iklan layanan masyarakat. Ternyata keresahan masyarakat saat ini adalah sering munculnya berita hoax. Nah, berita-berita hoax itu nanti akan kalian dijadikan sebuah ide untuk membuat film kalian. Bagaimana sih biar masyarakat itu tidak gampang membagikan atau nge-share hoax di sosial media. Ini keresahan, kegelisahan juga. Nah, itu ide bisa muncul dari sana. Kemudian dari titik balik, inspiratif atau teladan seseorang. Nah, ini kalau kisah-kisah inspiratif orang banyak, ya. Misal kalian membuat film dengan ide, ada seorang yang sukses dari lulusan SMK, kemudian membuat sebuah usaha, tidak bekerja, ya, dengan orang lain, tapi membuat usaha sendiri, kemudian sukses, bisa menghasilkan miliaran rupiah, kemudian mempunyai banyak pegawai, ribuan pegawai. Nah, ini kisah inspiratif. Kemudian teladan seseorang, itu bisa dijadikan sebuah ide. Kemudian juga ide itu bisa dari buku, ya. Ini dari sini. Kalau kalian membaca dari buku-buku tentang masalah suku, agama, atau berita, ya, ini berita, dan antar golongan ras. Kemudian politik, ya, itu bisa dijadikan ide. Sosial, budaya sosial, adat, dan gaya hidup. Nah, itulah beberapa yang bisa mempengaruhi ide, membentukkan ide dari film kalian nantinya. Itu karena ini ide itu penting. Jadi nanti setelah kita punya ide, nanti akan kita kembangkan. Ide bisa juga didiskusikan, ya, tentunya. Kalau dengan teman-teman, mungkin teman-teman punya beberapa masukan, nah itu nanti kita kembangkan. Kalian nanti kita bikin tim, kelompok
beberapa teman untuk mengembangkan ide, kisah-kisah seharian kalian itu bisa dijadikan sebuah ide untuk film kalian nantinya. Nah, ada beberapa nanti kalian bisa cari referensi, kalian nonton film-film tersebut untuk mengembangkan ide kalian. Ada beberapa film-film menarik yang bisa kalian jadikan ide. Nah, di sini referensinya ini contohnya ada apa dengan cinta. Ini masalah idenya adalah cinta ya. Nah, ini bisa dikembangkan cinta. Menarik, selalu menarik ini cinta ini. Kalau dikembangkan menjadi film itu bisa menjadi sangat menarik dan disukai oleh penonton. Banyak sekali film-film yang ide dasarnya adalah cinta. Nah, sampai ini judulnya pun menggunakan cinta ya. Oke, lanjut. Nah, ini juga satu lagi film yang sukses, juga menggunakan ide dari cinta. Kemudian ini, nah kalau kalian pernah nonton film ini apa ini? Idenya apa? Agama ya. Nah, itu agama kalian bisa gunakan. Tapi hati-hati kalau menggunakan ide tentang agama, ras tentunya, itu hati-hati jangan sampai menyinggung audiens, calon penonton. Nanti kalau kalian menggunakan ide-ide yang sangat sensitif ini, bisa jadi filmnya nanti kalian menuai protes dari calon penonton, malahan tidak akan berhasil. Jadi harus hati-hati. Nah, ini kalau tadi ini pasti kalian bisa tebak ini adalah film yang bernuansa idenya adalah agama Islam. Kalau ini Nasrani, ini juga cinta lagi ya. Nah, seperti itu. Banyak sekali sebenarnya ide-ide yang bisa kalian tonjolkan di sini, bahwa sebenarnya ide itu kadang-kadang terlintas hanya begitu saja, tapi kadang bisa menjadi sangat menarik ya. Nah, untuk pembuatan sebuah film, perencanaan itu pada, kalau kalian masih ingat di mana itu, sebentar saya tampilkan dulu kalau kalian masih ingat di sini ya, di 3.1 dulu kita sudah membahas alur proses multimedia, bahwa pembentukan ide itu ada di mana? Pra-produksi ya, kan ada 3 itu. Pra-produksi, ya ini sambil mereview pelajaran yang bab 1 dulu, yaitu alur proses multimedia. Yang pertama adalah pra-produksi, yang kedua produksi, dan pasca produksi. Nah, pembuatan ide ini ada di mana? Masih ingat? Yaitu di pra-produksi. Nah, masih diingat. Nah, di sanalah kita create atau membentuk sebuah ide untuk film kita, film pendek kita. Lanjut, setelah kita membuat menentukan ide dan idenya sudah dikembangkan, tentunya langkah selanjutnya adalah menentukan teamwork atau kru. Nah, kru ini nanti kalian bisa cek di Google ya, banyak sekali. Apa sih kru film itu, kru video untuk membuat sebuah video pendek atau film pendek, film dokumenter. Nah, itu apa saja? Tentunya ada beberapa ya. Ini juga menentukan nanti sebuah film itu bagus atau tidaknya adalah menentukan kru. Kita harus
memilih teman-teman yang sangat kompeten, sangat cocok di bidang itu. Misal contohnya untuk kameramen, kemudian penulis skenario, kemudian tata cahaya, lighting. Paling penting yaitu sutradara pastinya ya, sutradara dan produser untuk membiayai sebuah film. Karena ini kita buat secara kelompok ya, tentunya nanti untuk pembiayanya pastinya kalian urunan ya istilahnya. Oke. Nah, inilah beberapa contoh kru dari pembuatan film pendek. Ada talent itu pastinya artis ya. Ada make up artis, ya ini. Ada kamera operator, ada asisten kamera operator, ada kalau tergantung kameranya. Kalau kameranya ada 2, berarti kalian membutuhkan 2 kameramen dan asisten. Kemudian ada beberapa peralatan yang membutuhkan asisten. Contohnya ini ada dolly. Itu ada yang mendorong maju ke depan, samping, itu butuh asisten dolly grip operator. Kemudian itu yang paling kanan ada lighting man, director, sutradara ya, itu bahasa Inggrisnya. Dari sutradara, director, ada art director, ada asistennya art, bagian art director. Nah, beberapa masih banyak sebenarnya ini pendukung lainnya, tidak kalah pentingnya, seperti bagian konsumsi, bagian penyediaan dekorasi atau wardrobe, itu juga penting untuk mendukung sebuah film bisa menjadi bagus. Banyak sekali, nanti kalian bisa cek kru film. Nah, di Wikipedia banyak sekali, nanti bisa kalian tonton, bisa kalian baca di sana. Oh, ini director, sutradara itu tugasnya apa saja ya, selain memanage semua ya, director itu paling penting. Bagus dan tidaknya film itu pertama-tama ya sutradara yang harus hebat. Sutradara harus menguasai teknik-teknik apa saja dalam dunia perfilman. Nanti kalian bisa baca di Wikipedia. Nanti saya belum siapkan, nanti saya siapkan untuk pertemuan berikutnya ya. Sebenarnya kalian bisa cari di Wikipedia komplit. Saya belum sempat. Oke, lanjut. Wah, ini lebih banyak lagi, kalian bisa lihat. Bisa sampai ratusan ya kru film itu. Kru film dan artisnya itu bisa. Kalau kalian sempat menonton di acara-acaranya Trans 7 atau Trans itu biasanya mereka juga di akhir sesi setiap produksi sebuah video dalam bentuk video untuk layar kaca atau layar lebar, itu mereka biasanya menampilkan kru-krunya. Itu krunya bisa banyak sekali. Kru sebuah film itu bisa ratusan, bahkan sampai ribuan ya. Kalau film kolosal itu biasanya banyak sekali melibatkan kru. Makanya jangan heran kalau pembuatan sebuah film itu dananya sangat besar, malah sampai yang saya ketahui biasanya sampai triliunan, sampai 1,5 triliun, 1.500 miliar, banyak sekali. Karena untuk memberi honor kru-kru itu banyak sekali. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan melanjutkan, yaitu teknik sinematik. Apa sih teknik sinematik dalam film? Sinematik adalah unsur pembangun sebuah film yang bersifat teknik. Unsur sinematik sendiri terdiri dari beberapa aspek. Ini dalam bentuk scene, sinematografi, editing, dan suara. Jadi beberapa film nanti ada dalam
pembagian scene ya. Scene itu berapa sesi, gampangannya seperti itu. Dibagi berapa sesi, ada sesi scene 1, scene 2, scene 3. Nah, biasanya scene 1 itu opening apa ya namanya, dalam hal film ini nanti sebenarnya apa sih yang akan mau disampaikan idenya, kemudian ide permasalahannya nanti di scene 2, scene 3 ending. Biasanya penonton sukanya happy ending. Nah, scene 3-nya buatlah yang happy ending, karena penonton kebanyakan itu suka yang happy end. Sinematografi ini teknik-tekniknya, jadi mulai teknik dari pengambilan gambar, nanti pembuatan storyboard, kemudian skenario. Teknik sinematografi ini sangat detail sekali ya, sampai detailnya ini nanti ada kru yang spesialis di bidang ini, yaitu Director of Cinematography. Nah, ini sangat penting menentukan kalau gambar filmnya nanti menjadi menarik, bagus, itu teknik sinematografinya harus main. Nanti akan kita bahas satu persatu. Editing, nah dalam hal ini editing adalah editor mengedit videonya setelah pengambilan gambar. Di proses editing ini di pasca produksi. Kemudian suara, nah, suara ini berhubungan dengan background musik, suara dari dialog itu juga menggunakan teknik-teknik, ada tekniknya, terutama di alat ya, tools, equipment. Kita menggunakan mikrofon yang untuk memaksimalkan suara dialog. Nggak mungkin lah kalau kita nanti membuat sebuah film mikrofonnya mengandalkan dari mikrofon kamera, itu nanti hasilnya sangat tidak bagus. Kita harus menggunakan mikrofon clip on, bisa menggunakan Omni mic, mikrofon itu spesial untuk pembuatan film. Nah, seperti saya sekarang ini dalam hal membuat video pembelajaran ini, saya tidak menggunakan mikrofon dari kamera, karena kalau menggunakan mikrofon kamera tidak akan jelas ya suaranya. Ini saya menggunakan clip on. Nah, ini yang saya pasang di sini. Ini lebih detail, jadi kalian bisa mendengar suara saya lebih jelas. Oke, itulah beberapa yang sangat penting di dunia perfilman. Kemudian untuk yang tak kalah pentingnya adalah kalian menggunakan tools di peralatan pembuatan kamera itu. Pembuatan film itu seperti kamera, alat pendukung kamera, tripod dan lain-lain, itu benar-benar harus dikuasai ya calon krunya. Kalau krunya tidak menguasai, nanti ya pastinya film kalian akan kurang maksimal. Contohnya lightingnya sudah bagus, tetapi ternyata di pas pengambilan gambar kamera operatornya ternyata tidak bisa menguasai white balance atau gelap terangnya, setting di ISO di kameranya. Nanti walaupun lightingnya sudah terang tapi hasilnya gelap. Nah, itu kurang maksimal. Jadi maksud saya dalam hal ini kameramen harus benar-benar menguasai teknik-teknik itu. Lanjut ke slide berikutnya. Tadi kita ini membicarakan sinematik ya. Jadi sinematik itu sangat mempengaruhi dari hasil jadi filmnya nanti.
nanti kita bahas satu persatu. Apa itu mesh in scene, sinematografi, editing, dan suara. Slide berikutnya, nah ini pengertian secara sederhana, sinematik adalah mengambil gambar sesuai dengan kaidah film untuk bioskop. Ya, film dengan kebutuhan bioskop layar lebar ya. Nah, ini di sini kalau kalian nonton bioskop pastinya yang sudah diputar di bioskop pasti bagus ya, karena mereka menggunakan kaidah-kaidah ini. Contohnya adalah dalam hal mesh in scene. Nah, di sini dijelaskan mesh in ada 4 elemen penting, antara lain setting, tata cahaya, setting dalam hal film ya, tata cahaya film, kostum, make up, acting, dan pergerakan permain. Nah, di sini kalian akan lebih detail nanti dalam hal teknik-teknik kostum. Nah, ini kalian nanti bisa rental atau punya siapa itu dipakai. Kalau untuk sekelas film layar lebar yang mahal-mahal di bioskop itu pastinya mereka membuat dari desainer kostum ya, mahal pastinya. Make upnya juga menggunakan make up artis yang sangat handal karena sangat dibutuhkan. Kemudian untuk acting pastinya mereka menggunakan artis-artis yang sudah terbukti dalam hal pengalaman, mereka sudah ahli dalam bidang acting. Nah, ini contoh-contohnya film-film yang dalam bioskop yang menghasilkan gambar bagus, efek-efeknya juga bagus karena juga menggunakan stuntman dan animator yang sangat hebat. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah audio. Nah, ini tadi sudah saya sentil bahwa audio ini juga bagian penting dari sebuah film. Apabila film bagus, gambarnya oke, tapi audionya nggak jelas gitu, suara dialog dari aktornya, aktrisnya tidak jelas, kan juga nggak enak. Jadi audio memberi peranan penting. Ada 2 jenis dasar suara dalam film, yaitu storytelling dan story supporting. Storytelling adalah yang terpenting dalam sebuah film. Yang termasuk dalam storytelling adalah dialog. Nah, tadi dialog, monolog itu kalau seorang ngomong sendiri, monolog ya. Atau voice over itu dubbing. Jadi kita hanya menonton sebuah film, kemudian ada suara tapi nggak ada orangnya. Kalau dialog dan monolog itu orangnya terlihat, kalau yang voice over tidak, hanya suara saja. Seperti di berita, video profil itu biasanya sering menggunakan voice over. Kemudian story supporting. Nah, story supporting ini terdiri dari sound effect dalam hal untuk menaikkan tensi, itu biasanya musiknya dengan beat yang tinggi. Misal kita sedang action, nggak mungkin lah kita menggunakan sound musiknya yang slow gamelan gitu kan, nggak mungkin. Pasti menggunakan beat, dengan beat musik genre rock. Nah, itu tujuannya untuk apa? Itu agar penonton terbawa dengan perasaan dalam film itu ya. Karena kalau kita salah dalam memilih audio story supporting ini, sound effect-nya, nanti filmnya jadi kurang menarik. Itu ya, jelas ya. Jadi kalau kita sedang membuat film yang bergenre sedang action gitu ya, musiknya sesuaikan. Nah,
ini contoh film The Dark Knight, Joker ya, 2008. Ini juga sinematiknya masuk, ini lightingnya oke. Lightingnya tidak begitu terang karena memang ini menggambarkan suasana ruangannya yang agak gelap. Ini juga ruangan gelap ya, biarkan gelap. Oke, nah itu tadi sekilas tentang tahap-tahapan dalam pembuatan film, yaitu pertama kali adalah ide kita kembangkan dulu, baru kemudian kita akan menentukan kru dan lanjut ke teknik sinematik dalam film. Ini penting, ini yang ketiga. Jadi kita hari ini sudah membicarakan 3 hal tahapan penting dalam pembuatan film. Nah, ini nantinya menjadi dalam tahap praproduksi untuk didiskusikan. Jadi tahapan inilah yang ada di tahapan praproduksi. Selanjutnya tahapan berikutnya adalah produksi dan pasca produksi, editing ini. Ini juga penting, editing di pasca produksi. Nanti tentukan editornya yang handal-handal. Oke, saya kira itu dulu. Nanti kalau ada pertanyaan dari penjelasan saya hari ini yang 3 hal tadi, yaitu pertama ide, menentukan ide, kemudian menentukan kru, aktor, aktris, dan kemudian sinematik dalam film. Jika ada pertanyaan nanti tulis di kolom komentar atau di WA saya ya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan apa sih tahapan berikutnya. Kita akan bicarakan lebih lanjut. Saya kira itu dulu pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kurang benar dan penyampaian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.